Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisan akun Twitter yang bernama Horor Psikologis, dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yang berjudul Kuntilanak Tempat Sampah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja saya akan menceritakan cerita horornya. Namaku Iwan, seorang mahasiswa. Udara sore itu lembab dan pengap. Langit kota yang tadinya cerah perlahan berubah kelabu, dan kumpalan awan hitam mulai menggelayut. Aku dan Wulan, sahabatku sejak SMA, baru saja selesai bermain game konsol di rumah Arif, teman kami kuliah. Suara tawa dan canda tawa kami perlahan meredup seiring dengan rintik-rintik hujan yang mulai berjatuhan. Awalnya hanya gerimis tipis-tipis, namun tak butuh waktu lama hujan pun turun dengan derasnya. "Waduh, hujan deras banget nih," celetuk Arif sambil melihat ke luar jendela. Aku melirik ke arah jam dinding di ruang tamu. Pukul 5:30 sore. "Wah, udah mau jam maghrib aja," kataku sambil merapikan tas ransel. Baju kami sudah basah kuyup. Celana jeans pun lengket menempel di betis. Kuliah sore yang tadinya menyenangkan berubah menjadi perjalanan pulang yang kuyup dan menggigilkan. "Kita sholat maghrib di mana nih?" tanya Wulan sambil membenarkan helm pinknya yang dipenuhi titik-titik air hujan. Kampusku tak jauh dari rumah Arif. Jaraknya hanya sekitar 15 menit perjalanan menggunakan motor. Biasanya aku dan Wulan akan sholat maghrib di masjid kampus jika hari sudah mulai gelap. "Sholat di kampus aja kayaknya," jawabku. "Lagian hujan kayak gini, mendingan nunggu reda dulu di sana." Wulan mengangguk setuju. Membonceng motor di tengah hujan deras bukanlah ide yang menyenangkan. "Sekalian ngadem di masjid, biar baju agak kering," tambahnya sambil terkekeh. Arif pun tak keberatan. Kami berpamitan dengannya dan berjalan menuju parkiran motor yang berada di samping rumahnya. Aku menyalakan mesin motorku. Suara mesin berpadu dengan derasnya hujan yang mengguyur. Aku melirik ke arah Wulan yang sudah membonceng di belakangku. Jas hujan berwarna kuning cerah membalut tubuhnya. Helm pinknya tertutup rapat. Aku pun segera melajukan motorku menerobos hujan. Jalanan yang biasanya ramai lancar kini tampak legang. Hanya beberapa kendaraan yang nekat melintas, termasuk mobil sedan silver yang melaju di depanku. Lampu utamanya menerangi jalanan yang basah dan licin. Kampusku terletak tak jauh dari persimpangan jalan raya. Aku mengikuti mobil sedan silver itu melewati persimpangan dan membelokkan motorku ke kiri menuju jalan yang lebih kecil dan gelap. Hujan semakin deras. Tiupan angin dingin menusuk hingga ke tulang. Aku pun menambah kecepatan motorku agar kami bisa segera sampai di kampus. Lampu jalanan yang remang-remang samar-samar menerangi jalanan. Pohon-pohon besar di pinggir jalan seperti siluet monster yang menjulurkan tangan-tangannya ke arah kami. Semakin jauh kami melaju, suasana semakin sunyi dan mencekam. Suasana mencekam itu semakin diperparah oleh suara klakson mobil sedan silver yang tiba-tiba berbunyi panjang. Aku menoleh ke arah spion dan melihat mobil itu berhenti mendadak di pinggir jalan, tepat di depan sebuah turunan tajam yang berbelok ke kanan. Aku mengerutkan dahi heran. Tak ada kendaraan lain di depan mobil itu, dan aku tak mengerti alasannya kenapa mereka berhenti mendadak di tengah hujan deras dan kondisi jalan yang licin. Aku melirik ke arah Wulan dan berniat bertanya apakah dia melihat kejadian itu. Namun, sebelum sempat kuucapkan sepatah kata pun, Wulan tiba-tiba berbisik pelan di telingaku. "Wan, tadi mobilnya kenapa berhenti mendadak ya?" Suaranya gemetar dan aku bisa merasakan ketakutannya. Aku pun berpura-pura tenang dan menjawab, "Mungkin mereka mau lihat ada apa di pinggir jalan." Kami pun melanjutkan perjalanan menuruni turunan tajam itu. Aku memelankan motorku karena jalanan yang licin dan berbelok. Aku tak ingin mengambil risiko terjatuh karena hujan deras.
Saat aku hampir melewati mobil sedan silver itu, tiba-tiba saja lampu rem mobil itu menyala terang. Aku terkejut dan hampir saja mengerem mendadak. Aku melirik ke arah mobil itu lagi dan melihat seorang pria berpakaian serba hitam berdiri di pinggir jalan, tepat di depan mobil tersebut. Sosok pria itu melambaikan tangannya ke arah mobil seperti meminta tolong. Namun, anehnya, saat aku menoleh ke depan lagi, pria itu sudah menghilang entah ke mana. Dan yang lebih aneh lagi, mobil sedan silver itu pun sudah tak ada lagi di tempatnya. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti diriku. Firasat buruk seakan mencengkram dadaku. Aku menelan ludah dengan susah payah dan terus melanjutkan perjalananku menuju kampus. Turunan tajam itu akhirnya ku lewati. Jalanan di depan mulai terlihat sedikit lebih ramai. Lampu-lampu jalanan pun lebih terang. Rasa lega menyelimutiku sejenak. Namun, perasaan tidak enak yang muncul beberapa saat lalu masih belum sepenuhnya hilang. Aku melirik ke arah Wulan. "Udah mendingan, Lan?" tanyaku pelan. Wulan mengganggu pelan. "Masih dingin, Wan," jawabnya dengan suara bergetar. Aku tahu bahwa kedinginan bukanlah alasan utama suaranya bergetar. Kejadian mobil sedan silver dan sosok pria berbaju hitam yang tiba-tiba menghilang pasti juga membuatnya takut. Aku pun tak ingin berlama-lama di jalanan ini. Aku menambah kecepatan motorku agar bisa segera sampai di kampus. Sekitar 300 meter lagi, aku melihat ada sebuah tempat sampah yang terbuat dari beton berada di pinggir jalan. Lampu jalanan tepat di atas tempat sampah itu remang-remang, sehingga area di sekitarnya tampak lebih gelap. Saat aku hampir melewati tempat sampah itu, secara tidak sengaja mataku menangkap sosok putih yang berdiri di pinggir jalan, tepat di depan tempat sampah tersebut. Jantungku berdetak kencang. Awalnya aku tak yakin dengan apa yang kulihat. Aku pikir itu hanya plastik putih yang tertiup angin kencang. Namun, saat aku memfokuskan pandangan ke arah sosok itu, rasa penasaran bercampur takut semakin menjadi. Sosok itu berdiri tegak dan tak bergerak, seperti patung manusia yang dibalut kain putih. Rambutnya yang panjang terurai menutupi seluruh area wajahnya sehingga aku tak bisa melihat wajahnya sama sekali. Aku mengerutkan kening heran. Ngapain orang hujan-hujan berdiri di depan tempat sampah? Apa mungkin dia sedang menunggu seseorang? Pikiran konyol itu seketika lenyap saat aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyeruak di sekelilingku. Bulu kudukku pun meremang seketika. Intuisi dan firasat buruk yang muncul sejak tadi berteriak kencang di dalam kepalaku. Sosok putih itu bukanlah manusia biasa. Dalam hitungan detik, aku langsung menoleh ke depan, berpura-pura tak melihat apapun. Rasa takut yang luar biasa membuat tubuhku gemetar. Aku terus melajukan motorku sekencang mungkin, berharap bisa segera menjauh dari sosok putih itu. Namun, rasa penasaran dan ketakutan masih bercampur aduk di dalam diriku. Aku melirik ke arah spion motor. Aku ingin memastikan apakah sosok putih itu masih berada di tempatnya atau sudah tidak ada. Dan apa yang kulihat di spion motor itu membuatku nyaris menjerit histeris. Sosok putih itu sudah berada sangat dekat denganku, tepat di belakang motorku. Dunia serasa berhenti berputar. Denyut nadiku berpacuh kencang, darah seakan membeku di seluruh tubuhku. Aku melihat bayangan putih itu di spion motor, begitu dekat hingga nyaris menyentuh ban belakang motorku. Rambut panjangnya terurai tertiup angin malam, sesekali menutupi dan menyingkapkan sekilas sosok berpakaian putih yang mengerikan itu. Dalam kepanikan itu, aku hanya bisa beristighfar berulang-ulang. Mulutku terasa kering, tak sepatah kata pun bisa keluar. Wulan yang membonceng di belakangku pasti juga merasakan ketakutan yang sama. Aku tak berani menoleh ke belakang untuk memastikan keadaannya. Aku terus memacu motorku sekencang mungkin, melewati lampu merah yang menyala tanpa henti di persimpangan jalan berikutnya. Klakson mobil yang tertahan lampu merah bersautan, namun aku tak peduli.
Yang kupikirkan hanyalah bagaimana caranya agar bisa segera menjauh dari sosok mengerikan itu. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam kemudian, aku akhirnya sampai di gerbang kampus. Aku langsung menghantam rem motor dan segera memarkirkannya di tempat parkir terdekat. Napas terengah-engah, aku turun dari motor dan melepas helmku. Kakiku lemas dan gemetar. Wulan pun turun dari motor dengan tergesa-gesa. "Wan, kenapa berhenti mendadak?" tanyanya dengan suara panik. Aku tak bisa langsung menjawab pertanyaannya. Aku masih berusaha mengatur napas dan menenangkan detak jantungku yang berdebar kencang. "Lan," kataku terbata-bata, "tadi kamu ngelihat nggak? Ada sosok putih di pinggir jalan." Wulan menatapku dengan tatapan bingung. "Sosok putih? Maksud kamu apa, Wan?" Kekecewaan bercampur lega menyelimuti diriku. Lega karena Wulan mungkin tak melihat sosok itu. Kecewa karena aku tak bisa langsung menceritakan apa yang baru saja kulihat. "Gak ada," jawabku menggelengkan kepala. "Mungkin aku aja kali ya yang ngelihat." Wulan mengerutkan kening. "Kamu kenapa sih, Wan? Kok kayak pucat gitu?" Aku menghela napas panjang. "Gak apa-apa, Lan. Cuma kaget aja tadi, hampir nabrak mobil." Bohongku. Aku tak ingin membuatnya ketakutan dengan menceritakan apa yang baru saja kulihat. Lagi pula, aku sendiri tak yakin apakah Wulan akan mempercayaiku atau tidak. Kami pun bergegas menuju masjid kampus untuk sholat maghrib dan berteduh dari hujan. Sepanjang perjalanan ke masjid, bayangan sosok putih itu terus terbayang di benakku. Aku terus bertanya-tanya, apakah itu benar-benar kuntilanak atau hanya halusinasi akibat ketakutan dan kelelahan. Setelah sholat maghrib, rasa takut perlahan mulai mereda, tergantikan oleh rasa penasaran yang menggelitik. Aku tak bisa terus membohongi diriku sendiri. Aku ingin tahu apakah sosok putih yang kulihat tadi benar-benar kuntilanak atau hanya imajinasiku karena lelah dan ketakutan. Namun, aku juga tak berani menceritakannya kepada Wulan secara langsung, takut membuatnya ketakutan atau bahkan ditertawakan. Setelah berganti pakaian yang kering di masjid, kami pun beranjak keluar dan menuju ke kantin kampus untuk mengisi perut yang keroncongan. Suasana kantin ramai oleh mahasiswa yang berteduh dari hujan. Aku memesan teh hangat dan mie goreng, sedangkan Wulan memilih es teh dan nasi goreng. Sambil menunggu pesanan diantar, aku melihat beberapa temanku sesama jurusan duduk di salah satu meja pojok kantin. Di antara mereka ada Reza, temanku yang juga tinggal di kos di daerah yang sama sepertiku. Aku pun menghampiri mereka dan ikut bergabung di mejanya. Wan, kamu baru datang ya?" sapa Reza ramah. "Iya, Rez. Tadi kehujanan di jalan," jawabku sambil duduk di sampingnya. Obrolan pun mengalir. Kami bercerita tentang hal-hal yang terjadi di kampus hari itu. Bercanda gurau melepas penat setelah seharian kuliah. Namun, percakapan itu terhenti saat aku melihat Reza tiba-tiba terdiam dan menatap ke arahku dengan tatapan serius. "Wan," ujarnya pelan, "tadi kamu pulang ke kos lewat mana?" Pertanyaan itu membuatku gugup. "Lewat jalan biasa, lewat persimpangan dekat pom bensin." "Kamu lewat jalan yang dekat kuburan itu?" lanjutnya. Naluriku mengatakan bahwa Reza pasti mengetahui sesuatu. Aku pun mengangguk pelan. "Kenapa kamu nanya soal itu, Rez?" Reza menghela napas panjang. "Soalnya tadi sore aku lewat jalan itu dan..." Suara Reza tertahan. Dia melihat sekeliling kantin yang ramai mahasiswa dan kemudian mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aku melihat sosok putih berdiri di pinggir jalan, persis di depan tempat sampah yang dekat tikungan itu. Bisiknya pelan. Jantungku berdetak kencang. Darahku seakan surut ke seluruh tubuh. Pengakuan Reza semakin memperkuat keyakinanku bahwa sosok putih yang kulihat tadi bukanlah imajinasiku. "Sosok putih?" ulangku tak percaya. "Kamu serius?" Reza mengangguk. "Serius, Wan. Aku ngelihat sekilas saja. Soalnya hujan deras banget kan. Lagian jalanan juga gelap." Cerita Reza membuat bulu kudukku meremang. Ternyata sosok itu memang benar-benar ada, dan tak hanya aku yang melihatnya. "Kamu ngelakuin apa, Rez?" tanyaku penasaran. "Gak ngelakuin apa-apa,"
langsung ngebut aja motornya, jawab Reza. Takut, soalnya banyak cerita yang enggak-enggak tentang tempat itu. Rasa takut yang tadi sempat meredah kini kembali menyeruak. Cerita Reza tentang sosok putih dan tempat yang dikenal angker itu membuatku trauma. Setelah itu, aku tak banyak bicara lagi. Aku hanya terus menyisap teh berhangatku yang sudah mulai dingin. Pikiran penuh dengan bayangan sosok putih yang mengerikan itu. Hujan yang tak kunjung redah membuat kami terpaksa bermalam di masjid kampus. Wulan menginap di salah satu asrama mahasiswi, sedangkan aku terpaksa tidur di musola pria masjid kampus. Sepanjang malam, aku tak bisa memejamkan mata. Bayangan sosok putih itu terus menghantuiku. Pengalaman mengerikan malam itu meninggalkan trauma yang mendalam.